Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu apartemen yang berada di kawasan Jakarta Barat. Nah, di lokasi ini tengah berlangsung pengungkapan kasus industri narkoba jenis sabu langsung oleh Dit Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Kita akan lihat langsung seperti apa ruangannya. Di sini jika kita lihat secara kasat mata, ini merupakan sebuah apartemen dengan ada 3 ruangan, 2 merupakan kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan di lokasi ini kita sudah akan langsung bergabung dengan Kasubdit 1 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri untuk berbincang langsung, yaitu Kombes Pol Calvin Simanjuntak. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak. Oke, Pak, langsung boleh disampaikan kepada kami terkait dengan kronologi pengungkapan dari kasus industri sabu di lokasi ini seperti apa? Baik, terima kasih. Saya menjelaskan bahwa tim kami kembali berhasil menangkap jaringan Iranian yang faktanya adalah diduga awalnya informasi masyarakat ini sering terjadi transaksi narkoba oleh warga negara asing di lokasi ini, sehingga kami berhasil melakukan penangkapan di tanggal 14 dan faktanya tersangka yang kami tangkap warga negara Iran ini sudah berada di lokasi apartemen ini dari tanggal 2 sampai tanggal 14. Proses pengadaan di awal, semua barang-barang aseton, kemudian barang-barang produksi lainnya, pendukung pembuatan sabu, kompor, timbangan, dan yang lain-lainnya itu diadakan langsung oleh tersangka dengan cara pertama, membelinya di tempat-tempat yang terdekat di sini. Yang kedua, menerima langsung oleh DPO X yang saya sampaikan tadi. Setelah 2 proses ini selesai, tersangka H melakukan proses pemasaran. Ini yang menarik. Hasil produksi ini dalam proses pengungkapan kasus yang beberapa hari tersangka di tempat ini hanya berhasil melakukan 1 olahan. 1 olahan itu menghasilkan sekitar hampir 500 gram atau setengah kilo yang dibagi-bagi menjadi 3 pemasaran. Yang pertama berhasil menjadi kemasan sebesar 200 gram, yang kedua kemasan 150 gram, dan yang terakhir 50 gram, dan ini sisanya sekitar 30 gram. Yang menerima 3 kali pemasaran itu adalah pertama dan kedua adalah DPO X. Kemudian yang ketiga maksud saya itu dilakukan dengan cara menggunakan transportasi online. Itu yang disampaikan. Itulah yang dilakukan oleh tersangka H ini dalam proses pembuatan, pengadaan, dan pemasaran. Lalu jika kita lihat nih, Pak, ini kan berlokasi di apartemen yang bisa kita sebutkan ini sebenarnya hunian yang menengah ke atas. Nah, dan kita runut ke belakang, beberapa kasus serupa juga terjadi di tempat-tempat yang pemukiman mewah, bisa kita katakan seperti itu. Bagaimana sebenarnya pihak Bapak, kepolisian ini melihat hal ini dan mengantisipasi ke depannya, karena kan tempat seperti ini punya privilege ya? Jaringan Iran ini, setelah kami melakukan pengembangan terkait tersangka H, kami berhasil menangkap 1 tersangka lain. 1 tersangka lain yang faktanya adalah dia sempat menerima produk yang dipasarkan tadi. Kemudian ternyata mereka dikendalikan oleh masing-masing DPO. DPO yang tersangka Iran ini dia yang mengendalikan dan menerima barang, dan tersangka kedua itu dikendalikan oleh orang lain, DPO Y, untuk menerima barang tersebut. Setelah pendalaman kasus ini, ternyata kami melakukan analisa jaringan ini terkait dengan jaringan yang kita melakukan ungkap kasus di tahun 2022, kalau nggak salah bulan Oktober, itu ya pengungkapan kasus di salah satu apartemen di bilangan Casablanca dengan 2 tersangka warga negara Iran juga. Mungkin masih ingat, ternyata ini ada irisannya dengan jaringan ini. Lalu untuk kasus ini sendiri, apakah ada modus operandi yang unik atau mungkin yang menjadi catatan dari tim kepolisian? Betul, bahwa 2 jaringan yang di apartemen di Bilangan dan Mogot ini dan di Bilangan Casablanca, bahan baku yang berhasil kita sita itu berupa bahan baku yang artinya sudah hampir jadi, sehingga mereka melakukan pemurnian kembali. Ya, pemurnian kembali. Dan dalam sisi
pendistribusian dan pemasarannya mereka lakukan secara bertahap. Berbedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama itu dilakukan di sekitar wilayahnya sama dengan ini, di sekitar apartemennya, tetapi yang pertama itu dengan meletakkan semua barang-barangnya sebanyak 7 kali di pinggir-pinggir jalan ibu kota. Tapi kalau yang jaringan ini, kasus yang terakhir ini, itu langsung diserahkan kepada si DPO. Lalu untuk dalam kasus ini ada berapa banyak tersangka yang berhasil diamankan, dan barang bukti ini kalau di total dirupiahkan itu berapa totalnya? Saat ini sudah 2 tersangka yang berhasil kita amankan di dalam produksi pabrik narkotika. Dengan pengembangan tersangka lainnya ada beberapa DPO dan pengungkapan dengan jaringan lainnya. Tetapi mohon maaf kalau melihat dari cost benefit terkait dengan berapa hasil itu tidak bisa kita ungkapkan. Namun yang pasti terkait pengungkapan jaringan Iran ini masih akan terus berjalan karena dipantau masih bergerak di Indonesia. Betul, kami tetap mendalami kasus ini dan berusaha melakukan pengungkapan kasus dengan berbagai macam modus operandi narkoba. Baik, terima kasih Kombes Pol Calvin Simanjuntak untuk waktu bersama kami. Demikianlah pemirsa proses pengungkapan dari industri sabu yang berada di kawasan Jakarta Barat. Dan di lokasi ini memang kita lihat ternyata ada fakta yang cukup menarik. Tidak butuh ruangan yang cukup besar untuk bisa dapat memproduksi narkoba jenis sabu. Dan bisa menggunakan ruangan seperti ruangan apartemen ataupun rumah kecil untuk dapat menghasilkan sabu. Dan ternyata ini juga menjadi catatan karena dampaknya atau damage yang dihasilkan sangat luar biasa. Dari Jakarta, Soza Hutapea, Joy Adi Nugroho, Metro TV.